Lo pernah nggak scroll Instagram atau TikTok, terus tiba-tiba nemu quote yang nendang banget? Kayak, kalau dia cinta, dia pasti datang sendiri. Atau yang paling klasik, cintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum kamu cintai orang lain. Sekilas, kedengeran empowering banget. Kayak lo disadarkan, lo dikuatkan, lo dikasih alasan buat ninggalin sesuatu atau seseorang. Dan buat beberapa orang, mungkin quote itu jadi titik balik hidup mereka. Gua nggak menyalahkan itu, tapi masalahnya nggak semua kata-kata indah itu benar. Dan gak semua quote yang viral di internet layak jadi pedoman hidup. Karena di balik estetika font serif dan background sunset yang cantik itu, ada bahaya besar. Kita mulai membentuk cara berpikir, bukan dari refleksi, bukan dari pengalaman, tapi dari satu kalimat pendek, yang bahkan kita gak tahu siapa yang nulis. Gue mulai ngerasa ada yang salah ketika temen gue, sebut aja namanya Maya, mutusin buat resign dari kerjaan yang sebenarnya stabil. Alasannya, karena dia baca quote, ikuti hobi Anda, bukan gaji. Setelah itu, dia coba ikut banyak workshop, kursus online, jualan, freelance. Tapi nggak ada yang benar-benar jalan. Bukan karena dia nggak berbakat, tapi karena dia nggak siap. Dan gua nggak bilang semua quote tentang passion itu salah. Tapi banyak yang terlalu simplistik, terlalu menye-menye, terlalu percaya bahwa satu kalimat bisa menjawab seluruh kerumitan hidup kita. Padahal hidup tuh kompleks. Gak semua orang bisa ngikutin passionnya. Gak semua orang bisa langsung cut toxic people. Karena kadang orang toxic itu orang tua kita sendiri. Gak semua orang bisa self-love dengan beli skincare mahal dan liburan ke Bali. Tapi media sosial hari ini terlalu sering ngejual ilusi. Ilusi bahwa semua bisa diselesaikan dengan afirmasi positif dan font estetik. Dan lebih bahayanya lagi, ketika lo percaya satu quote sebagai kebenaran mutlak, lo mulai berhenti berpikir. Lo berhenti nanya, apa ini cocok buat gua? Apa ini sesuai konteks hidup gua? Siapa yang ngomong ini? Dan kenapa dia ngomong begitu? Lo cuma repost, reshare, dan lebih parahnya, lo ambil keputusan berdasarkan itu. Tanpa refleksi, tanpa filter, tanpa konteks. Dan disinilah bahaya terbesar kata-kata manis dari media sosial. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia kelihatan terlalu baik. Yang lebih mengganggu dari quote-nya sendiri sebenarnya adalah dampaknya ke pola pikir. Karena kalau lo pikirin baik-baik, sosial media itu ngasih lo semacam fast food buat otak. Instan, enak, mudah dicerna, tapi gak sehat kalau dikonsumsi terus-menerus tanpa kontrol. Quote-quote itu kayak junk food mental. Lo kenyang, tapi gak dapat nutrisi. Lo ngerasa paham hidup, padahal yang lo dapat cuma satu lapisan dangkal dari masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Dan di sini otak lo mulai main curang. Otak kita itu suka yang cepat dan pasti. Itu sebabnya quote yang pendek dan tegas bisa terasa powerful. Karena kita, secara biologis, lebih suka kepastian daripada keraguan. Masalahnya, hidup itu gak selalu pasti. Misalnya lo baca quote kayak, never settle for less. Kalimat yang kayaknya penuh harga diri ya. Tapi kenyataannya, definisi less itu siapa yang tentuin? Apa lo gak boleh nikah sama orang yang kerjanya biasa-biasa aja? Apa lo salah kalau terima kerjaan yang gajinya gak sesuai ekspektasi, tapi lingkungannya sehat? Lama-lama, quote ini bikin standar yang gak masuk akal. Dan lebih parahnya lagi, quote ini ngasih lo ilusi bahwa semua keputusan hidup harus tegas, instan, dan penuh percaya diri. Padahal, banyak keputusan terbaik dalam hidup itu datang dari proses ragu, gagal, terus nyoba lagi. Dan ketika lo terlalu banyak konsumsi quote tanpa konteks, pelan-pelan lo jadi kehilangan kemampuan
buat berpikir sendiri. Lo mulai ketergantungan. Setiap kali lo ngerasa gagal, lo cari quote. Setiap kali lo putus cinta, lo cari quote. Setiap kali lo ragu ngambil keputusan, lo nunggu kata-kata orang lain buat validasi pilihan lo. Tanpa sadar, lo kasih kendali atas hidup lo ke kalimat acak dari akun anonim yang desainnya lucu doang. Ini bukan cuma soal konten, tapi soal identitas. Gue nggak sekali dua kali lihat orang yang mulai mengubah kepribadian mereka berdasarkan quote yang mereka baca. Kayak orang yang percaya bahwa nice guys finish last, lalu berubah jadi dingin, sarkastik, dan toksik. Karena katanya dunia cuma hormat sama yang dominan. Padahal dia mungkin cuma belum ketemu tempat yang tepat buat jadi dirinya sendiri. Atau orang yang terlalu banyak konsumsi konten self-love sampai akhirnya jadi egois. Semua orang dianggap toksik, semua hubungan dianggap gak sehat, dan semua kritik dianggap serangan personal. Quote itu gak salah. Yang salah adalah saat kita pakai kata-kata orang lain buat menjustifikasi pola pikir yang belum tentu sehat. Dan disitulah letak bahayanya. Kita nyari kenyamanan dari kata-kata, tapi lupa nyari kebenaran dari kehidupan nyata. Salah satu ilusi terbesar dari quote viral adalah seolah-olah mereka mewakili kebenaran universal. Tapi kenyataannya, gak ada satu kalimat pun yang bisa berlaku buat semua orang, di semua situasi, pada semua waktu. Tapi kita suka memperlakukannya seperti itu. Kita anggap kata-kata dari sosmed itu kayak undang-undang moral yang harus ditaati tanpa pertanyaan. Dan itu berbahaya, karena begitu lo menganggap satu quote sebagai kebenaran mutlak, lo mulai kehilangan nuansa. Padahal hidup itu penuh nuansa. Gak semuanya hitam putih. Gak semua orang yang bikin lo lelah itu toksik. Gak semua cinta itu harus ditinggal kalau gak sempurna. Gak semua pekerjaan harus ditolak hanya karena gak sesuai passion. Kalimat-kalimat seperti jangan kerja demi uang, kerja demi cinta. Itu cuman indah di Pinterest dan background foto sunrise. Tapi di kehidupan nyata, listrik tetap harus dibayar. Dan kalau lo punya tanggungan, lo gak bisa makan quote. Tapi ironisnya, banyak dari kita lebih percaya quote daripada realitas. Kita lebih percaya satu kalimat motivasi yang viral daripada pengalaman hidup kita sendiri. Kita mulai takut salah, takut gagal, takut ambil keputusan kalau nggak sesuai dengan standar quote yang kita konsumsi setiap hari. Dan inilah saatnya kita pelan-pelan sadar. Sadar bahwa kata-kata bisa bantu, tapi juga bisa menyesatkan. Sadar bahwa bukan semua motivasi itu sehat. Dan sadar bahwa refleksi lebih penting daripada afirmasi. Gua nggak nyuruh lo berhenti baca quote. Enggak, kadang gue juga perlu afirmasi kecil di hari yang berat, tapi gue belajar untuk berhenti, menjadikan itu fondasi cara berpikir. Gue mulai lebih percaya sama proses gue sendiri, sama nilai-nilai yang gue temukan sendiri, bukan cuma yang gue baca. Dan lo juga bisa begitu. Daripada cari quote yang cocok buat lo, lebih baik lo ciptain kata-kata lo sendiri, kalimat lo sendiri, prinsip lo sendiri, yang lahir dari pengalaman lo, dari rasa sakit yang lo peluk, dari kemenangan yang lo capai sendiri, sekecil apapun itu. Karena lo lebih dari sekadar akun repost kata-kata. Lo adalah manusia yang tumbuh, manusia yang mikir, manusia yang bisa salah, bisa belajar, dan bisa bikin definisi hidup sendiri. Jadi, kalau lo hari ini lagi scroll sosmed dan nemu quote yang bikin lo mikir, jangan langsung percaya. Tanya dulu, ini bener gak buat gua? Ini sehat gak buat gua? Ini sesuai gak sama kondisi hidup gua sekarang? Dan kalau gak yakin, gak apa-apa buat lewatin. Karena gak semua yang indah harus lo percaya. Gak semua yang singkat itu bijak. Dan gak semua yang viral itu benar.
Yang penting lu terus belajar, terus refleksi, dan terus tumbuh.